tadi sudah mukadimah. Tadi pun mukadimah yang saya baca di sini nggak ada ya. Nah, untuk isi materi kebetulan sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah Makkiyah. Nah, ada yang bilang Madaniyah, Madinah. Nah, tapi memang saya lebih condong ke Makkiyah. Ini unik. Ada ulasan menarik dari Hasya Atsawi. Dan menurut saya luar biasa ulasannya yang menunjukkan bahwa dia ini Makkiyah. Saya jelaskan ya. Jadi memang kita ngajinya al-jalalain tapi ada juga ulasan yang lain. Jadi ada mayoritas kalangan mengatakan Al-Fatihah itu dari Mekah, turun di Mekah. Ada yang bilang wakila tamrid sigot lemah Madinah. Ada juga yang menghimpun keduanya, itu apa? Turun dua kali, sekali di Mekah, turun lagi yang kedua kali di Madinah. Kami juga sudah pernah hatam Asbabun Nuzul Imam Suyuti. Sama di Asbabun Nuzul juga ada beberapa ayat yang memang menurut ulama ini turunnya lebih dari sekali. Nah, di antaranya adalah pandangan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini turunnya dua kali, di Makkah sekali, di Madinah sekali. Ada lagi yang mengklaim, ini klaim keempat, setengah di Mekah, setengah di Madinah. Gitu ya. Tapi pendapat yang terkuat kata Imam As-Sawi adalah yang pertama, yaitu apa? Nah, Makkah. Jadi ada Makkah, Madinah, dua kali turun atau setengah Mekah, setengah Madinah. Dalilnya apa? Dalilnya begini, ada ayat nih dalil pertama nih yang untuk mengindikasi menjadikan hujah bahwa Al-Fatihah itu makiyah bukan madaniyah. Pertama, ada ayat yang bunyinya seperti ini. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah mendatangkan kepada engkau Muhammad sab'am minal mathani, ya 7 ayat yang isinya penuh pujian, ya puji-pujian gitu ya. Nah, kepada Allah Taala. Dan Al-Qur'an secara utuh. Jadi Al-Qur'an ini jadi atfal am alal khos gitu ya. Jadi yang Quran umum, yang khosnya adalah sab'am minal mathani. Nah, ayat ini di surat apa itu? Ada yang bisa jawab? Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Al-Hijr. Al-Hijr, barakallahu fiik Ustaz. Al-Hijr dipastikan makiyah. Ya Bang ya. Al-Hijr karena turunnya makiyah, nggak mungkin Al-Fatihahnya madaniyah nanti. Karena telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad. Ya Qur'annya sendiri memang apa di awal juz 19 sudah dikatakan diturunkan secara bertahap. Nah, diusab bitabihi fuadak demi menguatkan engkau wahai Muhammad. Tapi di situ kami telah menurunkan kepada engkau 7 ayat pujian, puji-pujian pada Allah Taala. Jadi ayat ini diturunkan di surat Al-Hijr yang mana Al-Hijr adalah makiyah di ijma'. Nah, kalau Al-Hijr Mekahnya ijma'. Kalau Al-Fatihah khilaf, maka ini yang menjadi penguat bahwa Al-Fatihah adalah makiyah. Yang kedua, kita pakai 2 aja ya, di beberapa dari 2 emang 2. Pertama, yang kedua adalah hadis Nabi SAW seputar la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat, melainkan, maka sholat tidak sah kalau nggak pakai Al-Fatihah. Nah, pertanyaannya, sholat itu di Mekah apa di Madinah? Di Makkah sudah ada sholat. Ya bang ya? Kan Isra Mi'raj itu di Makkah, tapi Muhammad sampai tahu ada kafilah yang akan datang pada hari Rabu atau kamakol ya, seingat saya itu di Makkah. Sedangkan dalam hadis sholat tidak akan sempurna atau bahkan bisa diartikan tidak akan sah. Kalau ini kita tarik ke mazhab Hanafi mungkin lah ini ya tidak kamil, nggak sempurna sholat seseorang. Kalau versi selain Hanafi berarti tidak sah, gitu ya. Sholat seseorang kalau nggak pakai Al-Fatihah, yang mana syariat sholat sudah ada di Makkah. Maka ini 2 dalih yang menunjukkan bahwa Al-Fatihah turun di Makkah bukan di Madinah. Begitu ya. Nah. Sab'u ayatin bil basmalati in kanat minha, dia 7 ayat. Ya pakai basmalah, kalau basmalah dianggap. Yaitu apa? Kalau kita ngaji qiraat adul ai dari Kufah dan adul ai Makkah, penghitungan ayat Makkah dan Kufah. Wasabi'at tadi sab'u. Wasabi'atu siratal ladzin ila akhiriha, 1 ayat sirat sampai waladhdallin. Kalau basmalah masuk.
Wa illam takun minha fasabi'atu ghairil maghdub ila akhiriha. Kalau nggak dianggap basmalah, berarti ayat ke-6-nya siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat ke-7 ghairil maghdub sampai akhir. Gitu ya. Jadi gaya Basrah, Madinah dan juga Syam. Wa yuqaddaru fi awwaliha qulu. Jadi bismillah ini ada redaksi yang tersimpan. Qulu, bacalah, bisa juga ikra'u. Atau ini qulu, ucapkanlah basmalah. Ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Liyakuna ma qabla iyyaka na'bud munasaban lahu bikauniha min maqulil ibad. Jadi bukan ibadah ini firman Allah ya dalam mendeskripsikan manusia gitu ya. Manusia berbicara apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha, ucapkanlah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terus sampai malaikat bilang iyaka, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Gitu ya. Jadi kulu agar ada relasi ya, apa yang kuat, munasib, selaras ya antara lafal sebelum iyaka dengan iyaka. Walaupun ini juga pendapat ya, bisa pendapat Imam Syafi'i bisa dipatahkan dengan pendapat iltifat di Balaghah. Kita juga baru hatam Balaghah Jumat lalu, jadi kelas ini pasca hataman kelas Balaghah gitu ya. Ada nama iltifat. Ya, sama seperti tsumma antum, kalian semua. Ujung ayatnya ya'malun. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ya, jadi maksudnya apa? Dalam konteks kalau nggak pakai kulu, lafal jalalah ini menjadi yang dibicarakan. Kalau istilah angka orang ketiga, ya ini pokoknya orang secara gramatikal ya. Atau lebih aman lagi, yang dibicarakan. Ya, ghaib yang dibicarakan dalam konteks grammar, bukan ghaib dalam konteks akidah ya, konteks grammar tadi. Nah, dilalah berubah domirnya kata-katanya yang semula dari yang dibicarakan menjadi yang diajak bicara. Karena kalau ingin melihat narasi lillahi ar-Rahmani, seharusnya iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Tapi kenapa iyaka nggak iyyahu? Ada perubahan ilmu badi', ilmu keindahan bahasa domir. Sama kayak orang, anak saya lah, saya pribadi kalau ngomong ke orang tua nggak ngomong saya, mah saya mau pergi dulu ya. Saya sendiri ya, enggak, saya ngomong pakai nama saya, bahkan nama kecil saya. Ya, nama panggil saya Albi, mah Albi mau ini dulu ya. Gitu. Ya, Aldi pergi dulu ya, pamit ya. Padahal saya ngomong saya kata ganti pertama, tapi malah diganti kepada pembicara yang dibicarakan. Kurang lebih seperti itu untuk tambahan materi ini. Kalau makul ibad itu qaul. Qala yaqulu qaulan wa maqalatan fa huwa qailun wa dzaka maqulun. Maqulul ibadi. Maqulil ibad min maqulil ibadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah di Alhamdulillah, jumlatun khobariyah, jumlah khobar. Nah, ini bukan khobar ilmu nahu, balaghah. Nah, balaghah yang namanya khobar yahtamilu sidq wal kadhib li dzatihi. Bisa benar, bisa salah. Ya kalau orang musyrik mungkin menganggap itu dusta ya. Ya, tapi kita beriman ya Quran untuk diimani gitu ya. Kita belajar dengan iman, ini pasti benar. Maksudnya bukan berarti khobar itu bisa benar bisa salah, tapi berpotensi benar berpotensi salah. Ya, namun kalamullah yang nama kitab suci ya pasti benar. Nah, kalau kita ragu dengan kalamullah, ya otomatis kita ragu dengan, pokoknya kalau kita ragu dengan keabsahan Al-Quran ya kita ragu dengan keimanan kita sendiri gitu ya. Jumlah khobariyah. Maksud lebih tepatnya lagi yahtamilu sidqal kadzib itu begini. Kalau ada orang ngomong, yuk makan. Silakan diminum gitu ya. Ya, kalau misalkan minum ini kan nggak ada potensi benar dan bohong, perintah ya, nggak ada silakan minum, maksudnya apa gitu ya? Anda bohong ya, maksudnya nggak nyambung. Kita diajak orang minum, tidak orang makan, kita bilang Anda bohong ya, nggak. Tapi kalau segala puji hak milik Allah, ya bagi yang iman dia yakin, bagi yang nggak iman dia nggak percaya ini. Ya, tapi ketidakpercayaan tersebut bukan berarti akhirnya segala puji itu bukan milik Allah, tetap milik Allah. Bedanya ada orang yang percaya, ada orang yang tidak, begitu ya. Nah, kita sebagai orang beriman yang meyakini ini kalamullah, alhamdulillah ada jumlah khobariyah. Terus kita bihak sana'u anallah yang ditujukan untuk memuji Allah. Bimadmuniha ala annahu ta'ala malikun li jamil hamd. Nah, ya, dengan segala pujian
yang mana intinya muaranya annahu ya ala annahu ta'ala Allah adalah pemilik ya, seluruh pujian minal khalq yang ditembangkan para hambanya au mustahiqun yang berhak kok di ayyahmaduhu untuk dipuji. Nah, jadi kalau muji ya subhanallah. Wih keren ya pasti kan subhanallah keren banget ya. Ada Allahnya gitu ya. Masya Allah keren. Apalagi fenomena sekarang fenomena apa foto anak di YouTube, di Instagram, Facebook. Keren maestro kita nggak sebutkan nama Allah yang berpotensi ain ya. Naudzubillah kena ya, gitu ya. Ya minimal ada itu syukur-syukur yang nggak diupload kecuali hal-hal yang memang ya kita bisa memfilter gitu ya tapi setidaknya hal-hal yang pujian apapun itu memuji pasangan sendiri suami atau istri memuji apa subhanallah masya Allah dia ada pujiannya nah, jadi semua milik Allah subhanahu wa ta'ala gantengnya kita cantiknya kita hebatnya kita nah semua min indi rabbina tabaraka wa ta'ala wa lillahi atau wallah akan Allah alamun wallahu maksudnya lillahi di sini lafal Allahnya dulu juga Allahi karena lillahi alamun alal ma'budi bihaqin nama ya zat yang disembah secara hak nah ini penting di Indonesia nih ya sering nggak nemuin ya Tuhan kok ngomongnya Tuhan kayak orang agama lain aja sering gitu ya saya lah sering jangan ngomongnya Tuhan. Nah, kita sudah ya Allah. Loh. Saya jawab sebenarnya simple. Di Quran apakah semua redaksi Allah Tuhan selalu pakai Allah? Tidak. Rabbana. Apa arti Rabbana? Tuhan kami. Rabbil ghufirli, Tuhanku. Ya Bang ya, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi kita ngomong ya Tuhan, enggak ada yang salah sebenarnya. Sama dengan ya Rob, ya Mesir ya Rob. Gitu ya. Kalau di Mesir itu kalau dalam memuji, oh antum begini ya Rob, ya Rob. Beda sama kita kulturnya ya. Ya kita amin doanya kata ya Rob, ya Rob. Antum ini keren banget Masya Allah. Yang jawab yang apa yang di ini kan ya Rob bin andi Robbina. Robbina Tuhan kita. Jawab ya. Jadi kalau ngomong ke Tuhan ya nggak masalah gitu. Ya tidak ada tasyabuh dengan orang Nasrani ya karena sama-sama punya Tuhan. Nah, bedanya nanti Tuhannya apa kalau kita ngomong naudzubillah Yesus baru gitu ya. Gitu kecuali bilang Nabi Isa itu pun sebagai nabi ya bukan sebagai Tuhan. Tapi kalau tadi sekali lagi kalau ngomongnya Tuhan ya tidak masalah karena zat yang disembah. Nah, Rabbil alamin ai maliki jamil khalq ya pemilik semua dari seluruh makhluk. Minal ins nih dia minnya min bayaniyah ya. Ya kalau di kita ini pakai titik koma gitu ya. Bayani ya dari saya ngomong bayani bahasa Jawa gitu ya. Jadi min maksudnya makhluk adalah manusia, jin, malaikat, ya, binatang, bintang yang dikendarai khususnya dan yang lain-lain. Wa ghairihim. Nah, malaikati wa dawabi wa ghairihim. Wa kullun minha yutlaqu alaihi alam. Ya masing-masing punya alam. Ya yuqalu alamul ins wa alamul jin ila ghairi dzalik. Ada alam manusia, alam jin dan lain-lain. Ya, alam hewan, alam malaikat. Wa ghaliba fi jami'ihi bil ya'i wan nun. Nah, jadi kalau jamaknya ini ya secara umum taglibnya ya dimutlakan dengan ya dan nun. Nah, ya, Rabbil alamin, uli al alam ala ghairihim. Ini ada footnote nomor 2. Ulu ya sama, ada uli ada ulu. Jadi grammarnya bisa dua ini ya. Jadi kalau bacaan uli, nah dia jadi baya dari badal. Ya, Rabbil alamin wa ghuliba fi jami'ihi bil ya uli. Jadi naibul fa'ilnya bil ya wan nun. Karena naibul fa'il selain dari maf'ul bih di antaranya bisa dari jar dan majrur. Bisa juga dibaca ulu. Nah, yang menjadi naibul fa'il langsung dari wa ghuliba. Wa huwa min alamah. Alamah bukan alamah. Kalau alamah itu mubalaghah dari alim ya. Ya, beliau bukan orang alim. Misalkan ada ulama yang luar biasa ya. Dia tuh nggak alim. Wah, nggak alim kenapa? Beliau alamah, sangat sangat alim. Wah, gitu ya. Kalau ngaji Jawa, kang banget alime. Alamatun, kang banget alime. Yang alim banget ini ya. Sikotnya mubalaghah. Kalau ini alamatun alamat, jadi alam juga bisa. Li'annahu alamatun tanda, bisa juga tanda alamat ala mujidihi, sang apa penciptanya. Ya, ya ini bicara akidah ya. Nah, ya ini apalagi Ustadz Nurdin hari ini yang lagi viral-viralnya ya bicara akidah filsafat. Beliau seangkatan saya.
Nah, ini materinya pas dengan apa yang biasa beliau klaim gitu ya. Jadi adanya makhluk ini tanda ada yang menciptakan makhluk ya, la mujidi. Nah, aujada yujidu ijadan. Wa mujadan. Bahwa mujid ala mujidihi. Ar-Rahmanir Rahim, aidzir rahmah yang memiliki rahmat, kasih sayang. Kata Ba'ala nafsihir rahmah, Masya Allah. Allah mewajibkan dirinya, nah, untuk berbuat apa? Untuk memberi kasih. Oh, kita lihat, maaf, agama Nasrani, agama cinta kasih. Oh, itu agama Islam demikian loh. Kita ngomong basmalah semua, Ar-Rahmanir Rahim semua. Ya, Bang ya? Cinta kasih. Bahkan Allah sendiri, Allah mewajibkan. Kata Ba'ala nafsihir rahmah. Oh, di surat Al-An'am itu ya. 2 kali tadi ya. Kata Ba'ala nafsihir rahmah. Masya Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk memberikan rahmat. Kasih sayang. Nah, bahkan kalau kita ngaji hadis, hadis pertama yang biasa dalam apa? Majelis hadis sama apa itu? Nah, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Oh, sayang menyayangilah kamu. Jadi agama cinta kasih, Islamnya cinta kasih, rahmatul alamin gitu ya. Bukan rahmatan di Bani Israel gitu ya. Kalau agama Nasrani atau agama di era Nabi Isa, ya agama Bani Israel. Nah, domba yang tersesat di kalangan Bani Israel. Kita enggak, rahmatan lil alamin. Wahia irdatul khairi ahlihi. Itu apa? Menghendaki kebaikan kepada ya yang berhak untuk menerimanya. Takwil wa madhabul muta'awilah min asy'ariyah mu'tazilah. Wah, ini sudah beda nih ya. Nanti ada Asy'ari Mu'tazilah dan juga Salaf. Nah, ini kalau agak sensitif jadi nggak saya baca nih ya. Silahkan dicek gitu ya. Nah, kita cek versi jalan lainnya dulu aja. Nah, yang konteks ini. Maliki Yaumiddin itu ya gayanya gaya Abu Amr nih. Maliki, walaupun yang baca Maliki nggak Abu Amr doang, yang lain juga ada. Tapi di sini sudah dipertegas oleh Muhakkik Malik. Jadi tulisan asli ayat Jalalain itu ya sesuai dengan standar Abu Amr. Gitu ya. Maliki Yaumiddin, ay Maliki Yaumil Jaza, ayil jaza, hari pembalasan. Wahwa Yaumul Qiyamah. Jadi bukan yauma ya. Jadi bisa juga dzaraf, tapi di sini dimenangkan khobarnya. Seperti qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum di penghujung surat Al-Maidah. Bisa juga qala Allah hadza yauma, 2 qiraat. Ya wa yauma biraf'in khudh. Apa artinya itu bagi yang belajar satu ibi? Wa yauma biraf'in khudh. Apa tuh? Yang belajar satu ibi. Lafal yauma rofakanlah untuk khudh. Kho. Semua qiraat selain Abu Amr selain Nafi'. Jadi qala Allahu hadza yaumu. Berarti Nafi bacanya apa? Qala Allahu hadza yauma. Nah, di sini juga boleh berarti. Wa huwa yaumal qiyamah mengikuti gaya Nafi di penghujung surat Al-Maidah atau yaumu mengikuti gaya mayoritas qiraat selain Imam Nafi. Ya, ini di tafsirannya ya. Jadi apa dia luas apa dinamis. Wa khussa bidzikr. Nah, kenapa sih ada spesifikasi hari kiamat di sini? Yang lain nggak ada kan? Oh, kok tiba-tiba langsung ya hari kiamat? Li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illallah. Karena tidak ada pemilik yang benar-benar pemilik nyata. Nah, ataupun tidak ada yang memiliki siapapun li ahadin selain Allah. Atau illa lillah ta'ala. Bidalil limanil mulkul yaum. Oh, ketika sudah kiamat, milik siapa kerajaan hari ini? Allah tantang semuanya. Fir'aun semua tantang. Lillah, Masya Allah. Milik Allah. Waman qara'a maliki. Ini opsi lain. Baru opsi yang macam panjang. Maliki. Fama'nahu malikul amri kulli. Nah, boleh juga kalau maliki, malikil amri kulli. Ya, raja. Tadi kan maliki pemilik ya. Kita maliki pemilik. Kalau Malik raja segala urusan ya fi yaumil qiyamah. Au huwa mausufun bidzalika daiman. Ya, beliau Allah Taala selalu disifati hal demikian. Ya, Malik ka ghafiridz dzamb pakai isim fa'il. Ghafiridz dzamb. Ya, apa? Pengampun. Zat yang Maha mengampuni kesalahan. Ya, jadi ketika kita ini sudah ketika Allah ini memberikan kita koma, kita mengklaim titik gitu ya. Jadi ketika kita berbuat salah, Allah masih memberikan ampunan dan maghfirahnya, kita menyangka kayaknya Allah nggak akan terima saya lagi nih. Ya, saya udah pasti neraka ini. Ya Bang ya.
Padahal ingat baik-baik, ghafiridz dzamb. Allah, Allah adalah sang pengampun. Dalil ini bukan menjadi alibi kita akhirnya berbuat maksiat terus, gitu ya. Tidak, tapi ketika sudah di tengah dalam kondisi down, ingat baik-baik. Allah Maha menerima ya seruan dan raungan hamba-hambanya. Kita ini. Fasahha wuqu'uhu sifatan li ma'rifatin. Lafal maliki bisa menjadi karena idofah ya, maliki yaumiddini. Maliki yaumi, enggak maliki yauma. Walaupun dia dhorof tapi jadi majrur. Lah, ya ma'rifat maliki bisa menjadi sifat. Nah, ini yang kita bilang tadi. Ada apa sisi kegramatikalannya walaupun tidak terlalu banyak. Lanjut dulu ya. Ini yang di rumah udah jam 9 tadi mulainya juga tadi jam 8 sambil ngopi-ngopi boleh ngeteh ataupun yang sudah puasa apa nggak makan lagi ya silakan minum air putih gitu ya. Kita nikmati dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Katanya puasa intermittent fasting ya, bukan puasa syar'i gitu. Nah, khusuka bil ibadah min tauhidin wa ghairi. Nah, ini iyyaka. Ini ada materi menarik ini iyyaka. Jadi ini materi-materi kekinian seputar gramatikal ya. Ada seorang suami mengatakan yang berbicara ke istrinya. Istrinya jago grammar nih, jago nahu sorof. Uhibbuki. Oh, istrinya malah memasang wajah yang tidak mengenakan. Gak suka dengan ucapan itu. Ya ya ruhi, ya habibati. Ya, uhibbuki limadza taghdabini. Lo kenapa malah marah gitu ya? Kenapa malah cemberut? Jawabannya kalau engkau menyebutkan uhibbuki, ya aku mencintaimu, itu berpotensi engkau mencintai wanita lain juga. Uhibbuki wa uhibbu ghairaki. Wah, gitu ya. Gitu ya. Uhibbuki wa uhibbuha gitu ya. Gitu ya. Atofnya akan selalu ada itu karena dia di belakang domirnya. Dan terus gimana? Kata sang suami dalam konteks bahasa Arab. Kalau cintamu serius, ucapkanlah iya ki uhibbu. Allah. Cintaku hanya untukmu. Ini ya. Hanya untukmu lah cintaku. Nah, seperti inilah gaya Quran. Bukan na'buduka. Karena kalau na'buduka ini gaya orang musyrik. Kan musyrik juga di ayat yang lain. Wala di antaranya di apa tuh? Az-Zukhruf. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Terus layakulunna Allah. Kalau kalian tanya orang-orang musyrik, orang kafir Quraisy Mekah itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka bilang Allah, yang menciptakan Allah. Tapi mereka tauhidnya nggak tunggal. Sama tauhidnya, akidahnya nggak tauhid. Ya, mereka masih butuh dewa-dewa lain. Manah, Uzza. Makanya di Islam datang menafikan itu semua. Bukan na'buduka. Na'buduka wa ghairaka. Tapi enggak. Iyyaka na'budu. Jadi nama ikhtisas bisa ikhtisar bisa hasar pembatasan gitu ya limitasi ini gaya limitasi iyaki uhibbu ini iyyaka na'bud limitasi mana tadi kita nah khusus katakan yang kami membatasi kami khusus ibadah ya perihal tauhid dan saya tauhid sholat zakat dan lain-lain hanya untukmu ya Allah. Wanatlubul ma'unata ya inayah ma'unah pertolongan. Kami minta pertolongan alal ibadati wa ghairiha. Pertolongan untuk beribadah. Kan wasbir nafsaka ma'al ladin. Jadi sabar itu kan tidak hanya sabar lawan orang-orang kita ngelihat preman, sabar dengan apa musibah. Terkadang ibadah juga sabar. Sabar kayak karena saya yang ngaji Quran, ngafal Quran, sabar. Jangan langsung mau hafal 30 juz cuma 2 bulan. Ngafal cepat nggak manusiawi. Saya biasanya kan ngafal Quran hitungan hari kalau manusia EQ-nya normal, oh ini nggak manusiawi tuh. Ngafal 3 bulan, 5 bulan. Ngaji keroat sepekan, 2 pekan, 3 pekan, sebulan, 2 bulan, 6 bulan, 7 keroat. Problematik. Ya saya di Mesir dulu biasa ada setiap hari apa tuh pengumuman ngaji 7 keroat 6 bulan gitu. Jadi kayak apa mukasafah. Jadi memang ngaji intensif 6 bulan. Tapi ini sekedar informasi saja. Orang-orang yang itu namanya nggak terdengar serepublik. Karena banyak hari ini pengkaji-pengkaji minimal tafsir qiraat karena itu bidang utama saya tidak menikmati proses, maunya hasil. Ini kita materi hari pertama ya banyak diskusi-diskusi dulu gitu ya. Nah, nikmati proses. Ya, jarang kayak Subasa tuh. Dalam komik Subasa ini komik ya, ini intermezzo saja. Di komik Subasa dari segitu banyak orang yang main bola yang mengatakan bola adalah teman baikku, au kamakola cuma Subasa doang.
Ya, sama dalam dunia tahfidz sangat sedikit orang menikmati proses. Maunya langsung jadi al-hafidz, al-hafidhah. Kalau qiraat langsung maunya mujaz, jadi mujiz. Diberi ijazah dan pemberi ijazah. Tidak menikmati proses untuk menjadi pakar itu. Allah gitu ya. Nikmati prosesnya. Ya, al-ibad. Jadi natlubu, jadi wasbir nafsak. Sabarkanlah dirimu. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Ini konteksnya kan zikir bagi petang. Oh, ini ngaji sama. Ngaji bagi petang sabar. Ataman Quran sabar. Nggak usah buru. Nggak mesti saya bilang jangan lama-lama, bukan mesti lama-lama juga ya. Tapi terukur, terstruktur. Gitu, ya. Tidak gerasak gerusuk belajar. Nah, semangat boleh, gerasak gerusuk aja. Ya, jadi kita beribadah, kita ngaji, minta tolong pada Allah Ta'ala. Ya Allah, Futuhat ya Allah, Yasir umurna ya Rabb. Ada murid bunyiin huruf apa, ain nggak bener-bener ya Allah. Ya, kita pertolongan pada Allah, semoga dia bisa. Ihdinas siratal mustaqim. Ai arsyidna ilaihi. Berikanlah petunjuk ya, jalan yang lurus. Wa yubadalu minhu. Nah, ada badalnya asirato. Ya, apa itu? Badalnya badal kul mingkul ini ya. Nah, jalan yang lurus. Maksudnya jalan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat apa? Bil hidayah. Nikmat hidayah. Allah. Jadi sederhana ini puncak kenikmatan ini. Ya kayak orang makan di orang makan sederhana ya. Yang mana orang makan sederhana itu tidak benar-benar sederhana ya. Ini dari segi harga dan juga rasa. Jadi nikmat ini nikmat apa? Nikmat hidayah Allah. Aduh mahal nih hidayah ya Allah. Wa yubdalu minal ladzina bisilatihi, badal lagi nih main badal ya. Kalau kita tawabi dari menahu badal. Apa badal lanjutannya? Alladzina kan majrur. Siroto tadi kan kalau asiroto badal dari asiroto. Siroto asiroto gitu ya. Siroto ladzina itu Pak. Nah badalnya alladzina, nah ghairil maghdubi. Nah bukannya ghairil maghdubi alaihim wa humul yahud, orang-orang Yahudi. Nah, yang tersesat wala ghairi ad-dallin. Siapa tuh? Tadi maghdubi yang dibenci ya, yang bendu. Nah, dibenci. Adapun mereka yang tersesat wahumun nasoro, Nasrani. Wa nuqtatul badal, ya adanya badal-badal di sini. Nah, dua badal minimal, badal secara gramatikal ya. Nah, bukan badal haji, badal lagi, badal umroh, badal lagi. Haji. Ifadatul muhtadina laisu yahudan wala nasoro. Jadi hidayah itu ya bukan hidayah yang dimiliki Yahudi dan Nasrani. Wallahu a'lamu bissawab. Tapi hidayah yang Allah berikan kepada umat Islam. Jadi millata abikum Ibrahim. Nah, huwa samakumul muslimin. Nah, apa? Makana Ibrahimu Yahudiyaw wala Nasrani. Nabi Ibrahim kan Yahudi dan Nasrani, Islam. Wallahu a'lamu bissawab wa ilahil marja' wal anab. Ya, kepada Allah tempat kembali kita, tempat ya semua kembali ke sana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wasal tasliman katsira daiman abada wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi tempat kita mengadu dan beliau sebaik-baik ya, kita bertawakal menyerahkan apa yang kita miliki. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Hari pertama Al-Fatihah dulu ya, dan juga mukadimah seputar ke dunia tafsir. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan definisi tafsir. Apa sih tafsir itu? Tafsir adalah ilmun, atau saya baca aja biar narasinya akurat. Ini saya pakai Asawi nih. Hasyi Asawi, beliau di mukadimahnya ada mabadi asyrah tafsir ya. Jadi secara definitif tafsir itu ilmun bi usulin, ilmu dasar, ilmu basic, yu'rafu biha ma'ani kalamillah. Bukan basic ya, ilmu fundamental lah, pondasi, ilmu pondasi ya yang digunakan untuk mengetahui makna kalamullah ala hasabi taqatil basyariyah, sesuai kemampuan nalar manusia. Jadi tafsir ini ya sesuai dengan nalar kita manusia. Ya, nanti alif lam mim yang akan kita bahas ini dia sudah kita tampilkan ya, Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Nah, disebutkan Allahu a'lam. Kita nggak tahu ini apa artinya, Allah yang tahu. Nyemang ya. Nah, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Jadi kembali apa definisi tafsir? Saya baca Arabnya ya, ulang ya. Ilmun bi usulin
yu'rafu bihi ma'ani kalamillahi ta'ala ala hasabit taqatil basyariyah. Bagian ketinggalan, saya ulang sekali lagi atau berada di rekamannya. Ilmu ya pondasi atau ilmu fundamental yang membahas, nah ada yang digunakan untuk mengetahui makna kalamullah sesuai dengan nalar manusia. Nah, nanggung ya, dikit lagi nih ya. Ini karena di rumah silakan. Kalau yang udah lewat jam 9 mau istirahat boleh. Kalau saya kayaknya ranggung nih. Mau saya lanjutkan lagi aja nih sampai 5 ayat Al-Baqarah lah ya. Nah, coba kita coba. Yang mau istirahat silakan, yang mau lanjut silakan. Surat Al-Baqarah Madaniyah mi'atani wasitun au sab'un wa thamanuna ayat. Madaniyah sekarang 206 286 dan 287. Nanti beda penghitungan ayat. Di mana perbedaannya? Banyak. Di antaranya adalah alif lam mim. Ini dia, ini kan gaya kita sekarang nih. Ya, yang ngitung alif lam mim ayat cuman Kufah. Selain Kufah, alif lam mim itu dengan zalika satu kesatuan. Jadi di halaman ini cuma ada 4 ayat. Nah, gitu ya. Hanya Kufah yang menganggap alif lam mim ayat tunggal. Yuk, satu halaman ini. Oke, saya ini terakhir udah nih. Muqaddimatus Suyuti rahimahullah. Versi di sini ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini muqaddimah yang tadi nih, yang terlewat tadi. Nah, yang sudah saya jadi awal tadi ya. Beliau tuliskan di sini. Nah, jadi nggak usah saya baca, letakkannya beda. Nah, langsung alif lam mim. Nah, dikit tadi ya, makin simpel. Jadi apa yang saya baca di awal itu ya diletakkan di bawah Al-Baqarah ini Muqaddimah As-Suyuti. Jadi dengan asumsi yang di Al-Fatihah ini nggak dibahas tadi. Nah, oke, karena memang Al-Fatihah itu ditulis oleh Imam Al-Mahalli ya. Jadi apa? Setelah Al-Isra ataupun Al-Kahf sampai habis. Jadi dia beliau nulisnya dari akhir terus ke awal. Nah, itu Imam Al-Mahalli. Nah, Asyuti dari sini Alif Lam Mim sampai akhir Al-Isra ya seperti yang beliau sampaikan tadi. Nah, sampai akhir Al-Isra. Yuk, saya baca. Bismillah.